Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Biahrifa Rahmadipayana dari kelas 9C nomor absen 06. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari unsur, senyawa, campuran, beserta contoh-contohnya yang ada di rumah saya. Unsur adalah bahan dasar untuk menyusun semua materi. Unsur merupakan zat yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih kecil melalui proses kimia biasa. Partikel penyusun unsur adalah atom. Atom sendiri terdiri atas inti atom dan juga elektron. Di dalam inti atom terdapat neutron dan juga proton. Di dalam kimia, unsur adalah daftar yang ada di dalam tabel periodik. Hingga kini, unsur di dalam tabel periodik berjumlah 118 unsur. Di dalam tabel periodik, unsur adalah materi yang dilambangkan dengan simbol tertentu. Nah, unsur ini dibagi menjadi 3 macam. Ada unsur logam, ada unsur non-logam, dan juga ada unsur semi-logam. Contoh unsur. Yang pertama ada pada kabel. Di dalam kabel terdapat kawat tembaga. Kawat tembaga memiliki lambang kimia Cu. Yang kedua ada pada casing HP. Casing HP ini berbahan dari silikon. Silikon memiliki lambang kimia Si. Contoh yang ketiga adalah rolling door. Rolling door toko ini terbuat dari bahan aluminium dengan nama kimia Al. Contoh yang keempat adalah kalung emas. Kalung emas ini terbuat dari emas dengan nama kimia Au. Contoh unsur yang terakhir adalah engsel jendela dengan bahan besi dengan lambang kimia Fe. Senyawa. Senyawa adalah sebuah zat yang dibentuk oleh 2 unsur ataupun lebih. Melalui reaksi kimia, senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsur pembentuknya. Senyawa juga bisa diartikan sebagai zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui proses kimia. Contoh senyawa yang pertama adalah kapur barus. Kapur barus memiliki lambang kimia C10H16O. Contoh unsur yang kedua adalah gula atau sukrosa dengan lambang kimia C12H22O11. Contoh senyawa yang ketiga adalah air dengan lambang kimia H2O. Contoh senyawa yang ketiga adalah garam dengan lambang kimia NaCl. Contoh senyawa terakhir yang ada di rumah saya yaitu micin dengan lambang kimia C5H8NO4Na. Campuran. Campuran merupakan gabungan dari 2 zat atau lebih yang hasil penggabungannya itu memiliki sifat yang sama dengan zat aslinya. Nah, campuran ini dapat berasal dari campuran dari senyawa, unsur, maupun gabungan keduanya. Campuran ini juga dibedakan menjadi 2 macam, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen atau yang biasa kita sebut sebagai larutan adalah campuran dari 2 zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya sudah tidak dapat dibedakan lagi. Campuran heterogen adalah campuran dari gabungan 2 zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih bisa dibedakan satu sama lainnya. Contoh campuran yang pertama adalah larutan gula, yaitu campuran homogen dengan komposisi air dan gula. Contoh campuran yang kedua adalah larutan garam yang merupakan campuran homogen dengan komposisi air dan garam. Contoh yang ketiga adalah sirup yang termasuk campuran koloid dengan komposisi air dan sirup. Contoh yang keempat adalah air cuka yang termasuk campuran homogen dengan komposisi air dan cuka. Dan yang terakhir adalah kopi yang termasuk ke dalam campuran suspensi dengan komposisi air, gula, dan juga kopi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.